Karena kekenyangan akan mematikan hati, mengeraskan hati, sehingga orang akan susah menerima nasihat, hawa nafsunya semakin tinggi, syahwatnya semakin besar, sehingga itu yang akan menuntunnya kepada kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Diriwayatkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 701 tentang sebab turunnya atau sebab wurudnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar. Kita sering mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam yakhluqillahu wi'an idza muli'a syarran min batnin. Tidak ada satu bagian tubuh manusia yang itu lebih buruk ketika diisi secara penuh ketimbang perutnya. Fa in kana la budda faj'alu sulusan lit-ta'am wa sulusan lisyarab wa sulusan lirrih. Maka kalau memang harus makan, sebaiknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk angin, untuk udara. Kita sering mendengar hadis ini. Hadis yang menyatakan sejelek-jelek tempat dalam tubuh manusia ketika diisi penuh adalah perutnya. Perlu kita pahami asbab wurudnya, sababul wurud hadis ini. Kenapa muncul hadis tersebut? Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Disebutkan di sini bahwasanya kala itu setelah terjadinya perang Khaybar, kaum muslimin memperoleh harta ghanimah yang sangat banyak. Harta rampasan perang sangat banyak mereka dapatkan. Harta benda, perhiasan, perkebunan mereka dapatkan. Setelah mendapatkan begitu banyak harta rampasan perang, akhirnya mereka makan makanan yang sangat banyak yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan. Mereka makan dengan lahapnya, dengan kenyangnya. Tidak berselang lama dari kejadian ini, hampir seluruh sahabat yang kala itu ikut pesta ini, ikut makan-makan ini, mereka semua terkena penyakit demam. Asobahumul humma, mereka terkena penyakit demam. Salah seorang dari mereka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kejadian ini. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu hari ini sedang tertimpa demam. Apa solusinya? Kemudian Rasulullah memberikan solusi, mereka sembuh. Dan di akhir Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka, lam yakhluqillah wi'an idza muli'a syarran min batnin. Tidak ada satu bagian tubuh manusia yang lebih jelek ketimbang perutnya saat diisi secara penuh atau saat dikenyangkan. Maka muslimin muslimat, Ramadan tahun ini hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari ibadah puasa. Allah syariatkan ibadah puasa untuk mengajari kita menyedikitkan makan. Dari yang awalnya 3 kali, pagi, siang, dan malam 3 kali kita makan, Allah melatih kita untuk dikurangi menjadi 2 kali. Di waktu berbuka dan di waktu sahurnya. Namun sayangnya, yang 2 kali ini justru kadang-kadang lebih banyak porsinya ketimbang yang 3 kali. Sehingga tidak heran orang puasa banyak yang sakit. Syawal datang yang seharusnya sebulan umat Islam berpuasa, Syawal harusnya semua kaum muslimin sehat. Namun di Syawal kita sering saksikan rumah-rumah sakit penuh. Dokter-dokter yang buka praktek mereka ramai oleh pengunjung, oleh pasien. Kenapa? Padahal kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, tasumu tasihu, berpuasalah insya Allah kalian sehat. Namun kenapa justru orang setelah puasanya sakit? Karena di kala puasa mereka pun tetap memenuhi perutnya, makan sampai kenyang, makan sampai sepuasnya. Tentu hal ini tidak diperintahkan, tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ada beberapa perkataan para ulama menjelaskan hal ini. Yang pertama, dijelaskan di sini di halaman 702
lawis ta'malan nasu hadhil kalimat salimu minal amrodi wal asqam. Seandainya hadis ini diamalkan, semua orang sehat, tidak ada yang sakit. Wala ta'attalat darul mardo, rumah sakit sepi. Kemudian apotik, toko-toko obat akan sepi dari pasien, dari pengunjung. Seandainya hadis ini diamalkan, rumah sakit, apotik, toko obat, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan medis sepi karena jarang orang yang sakit. Namun yang terjadi hari ini realitanya rumah sakit justru sangat ramai, justru tambah banyak di tengah-tengah lingkungan kita. Kemudian ada perkataan dari Imam Al-Harith bin Kaladah. Beliau katakan, laukila li ahlil kubur, seandainya ditanyakan kepada orang-orang yang ada di kubur, ma sababu ajalikum, apa yang menyebabkan kalian mati, apa yang menyebabkan kalian ini meninggal dunia, maka qalu at-tuham, orang-orang yang ada di kubur mereka menjawab, penyebab kami meninggal karena sakit ini, karena sakit ini, karena sakit itu, semuanya disebabkan at-tuham, karena kami sering makan sampai kekenyangan, sering memenuhi perut kami. Tidak hanya mafsadat atau kerugian duniawi saja, bukan masalah kesehatan saja, tetapi masalah akhirat pun terpertaruhkan ketika kita sering memenuhi perut kita. Ada perkataan dari Imam Ibrahim bin Adham. Beliau katakan, man dobato batanahu dobato dinahu. Barang siapa bisa menjaga perutnya, maka terjaga pula agamanya. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqas sholihah. Barang siapa yang sering mengosongkan perutnya, sering mengurangi makannya, maka akan mendapatkan akhlak yang sholihah, akhlak yang mulia. Wa inna maksiatallahi ba'idatun minal ja'i. Karena kemaksiatan itu Allah jauhkan dari orang-orang yang sering lapar, sering mengurangi makanannya. Wa qaribatun minasyu'ban, dan sangat dekat kemaksiatan itu dengan orang-orang yang sering kekenyangan. Wasyab'u yumitul qalba, karena kekenyangan akan mematikan hati, mengeraskan hati, sehingga orang akan susah menerima nasihat, hawa nafsunya semakin tinggi, syahwatnya semakin besar, sehingga itu yang akan menuntunnya kepada kemaksiatan. Maka di puasa kali ini semoga kita bisa mengambil pelajaran, sedikitkan makan, kurangi makan. Kita kalau makan hanya sekedar yukimna sulbana, yang bisa untuk menegakkan tulang punggung kita. Yang penting kita bisa beraktivitas, bisa kuat beribadah. Selebihnya tinggalkan terlalu kenyang atau terlalu banyak makan. Semoga bermanfaat. Sekian, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.